Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Faru PME Construction Channel. Channel yang membahas tuntas tentang informasi buruh migran Indonesia, informasi TKI khususnya di Semenanjung Malaysia. Tentu saja berdasarkan real, fakta di lapangan dan bukan hanya omong doang. Oke geng, seperti di judul saya akan membahas tentang IMEI. Sebelum kita masuk ke pembahasan, apa itu IMEI? IMEI adalah International Equipment Identity. Dan kenapa harus mendaftarkan IMEI itu ke Bea Cukai? Pastikan tonton terus sampai habis. Jangan skip video ini. Dan saya tidak lupa mengingatkan untuk geng-geng semuanya yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di subscribe. Karena subscribe itu gratis geng. Karena subscribe geng-geng semuanya itu membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing tentang informasi, sharing tentang kehidupan buruh migran Indonesia atau TKI khususnya di Semenanjung Malaysia. Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan tentang informasi yang kami update setiap hari. Oke geng, kita langsung ke pembahasan. Pastikan jangan skip, tonton terus sampai habis. Check it out. Oke geng, setelah diluncurkan oleh kantor Bea Cukai tanggal 17 April 2020 tentang IMEI atau International Mobile Identity. Pada dasarnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai akan menfilter equipment, terutama di sini adalah mobile equipment atau handphone yang dibeli di luar negeri yang akan masuk di Indonesia. Dan prosedurnya gini geng, setiap handphone yang dibeli di luar negeri, khususnya untuk teman-teman TKI bila balik kampung, setelah sampai Indonesia, handphone itu gak peduli handphone itu mahal atau murah, kalau tidak didaftarkan di kantor Bea Cukai tentang IMEI-nya, maka akan diblokir dan tidak bisa digunakan untuk masukkan SIM card di Indonesia. Jadi intinya gini geng, kalau handphone itu teman-teman semuanya beli di luar negeri kan, sampai ke Indonesia, kalau tidak didaftarkan maka tidak bisa diisi SIM card atau tidak ada sinyalnya. Intinya gitu. Dan bisa digunakan, tapi dengan satu syarat, menggunakan WiFi atau sinyal WiFi. Tidak bisa dimasukkan SIM card karena tidak akan aktif untuk sinyalnya. Dan gimana cara mengatasinya? Untuk teman-teman yang belum paham lagi tentang dasar apa itu IMEI, gimana prosedurnya, oke, saya akan jelaskan di sini, geng. Registrasi IMEI ada dua cara geng. Yang pertama adalah lewat websitenya Direktorat Jenderal Bea Cukai. Linknya saya sudah letak di kolom deskripsi. Yang kedua adalah lewat mobile atau download ke Play Store, install application tentang IMEI. Di sini saya tidak akan menjelaskan untuk poin nomor 1 dan poin nomor 2 karena nanti terlalu panjang. Saya akan menjelaskan dasar kenapa ada IMEI dan handphone apa saja yang tidak lepas IMEI-nya dan dikenakan cukai. Oke, handphone apa saja dan berapa banyak yang bisa lolos untuk bea cukai? Seperti peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai, handphone yang diperbolehkan masuk ke Indonesia adalah 2 pieces atau 2 biji saja. Untuk teman-teman TKI yang berencana membawa handphone banyak, lebih baik untuk sekarang jangan dulu. Lebih baik geng-geng semuanya bisa bawa uang beli di Indonesia. Dari pembatasannya hanya 2 handphone saja. Terus kategori yang masuk dikenakan bea cukai gimana bang? Oke, saya akan jelaskan. Handphone tuh tidak melebihi 500 US dollar atau kalau dirupiahkan lebih kurang dalam 7,8 juta. Jadi kalau nilai handphone itu
7,8 juta ke atas akan dikeluarkan bea cukai. Jadi intinya gini geng, kantor bea cukai akan menfilter dengan jalur IMEI. Kalau IMEI itu kita sudah daftar ke kantor bea cukai, di sana akan difilter sesuai dengan spesifikasi handphone yang kita bawa, dengan harga sekali, RAM sekali. Kalau melebihi 7,8 juta rupiah, maka di situ dikenakan bea cukai. Setelah membayar bea cukai, baru akan diloloskan, bisa masuk SIM card Indonesia, bisa digunakan untuk telepon, ada sinyalnya. Dan kategori yang tidak wajib membayar bea cukai dengan seharga 7,8 juta ke bawah, di situ langsung diverifikasi dan diloloskan dan bisa digunakan untuk telepon atau ada sinyalnya kalau kita isi dengan SIM card Indonesia. Jadi pada dasarnya peraturannya gitu geng. Jadi teman-teman semuanya nggak usah takut, nggak usah bawa handphone juga ke Indonesia, bawa nggak apa-apa, tapi pastikan handphone 2 saja yang dibenarkan bawa balik Indonesia dan nominalnya tidak melebihi 7,8 juta, kurang lebih gitu. Itu ikut kurs dolar hari, dimana geng-geng semuanya sampai ke Indonesia. Jadi untuk patokannya 500 US dollar. Teman-teman semua bisa ngecek sendiri apakah handphone kita melebihi 500 US dollar. Kalau hari ini saya balik, itu kita bisa hitung sendiri tentang nominal berapa rupiah handphone kita setelah masuk ke Indonesia. Jadi intinya gitu geng. Terus caranya gimana bang? Oke, yang pertama tadi saya sudah jelaskan ada 2 cara. Yang pertama adalah masuk ke websitenya Bea Cukai. Yang kedua adalah download aplikasi IMEI di Play Store, Google Play Store. Di sana geng-geng semuanya harus mengisi tentang spesifikasi handphone geng-geng semuanya yang akan bawa balik ke Indonesia, semua komplit. Nanti saya akan jelaskan di next vlog berikutnya tentang daftar IMEI. Dan komplit ada jenis handphone, harganya berapa. Setelah itu sukses, geng-geng semuanya akan mendapatkan barcode handphone itu. Setelah itu setelah sudah sampai ke Indonesia di bandara atau di pelabuhan, teman-teman semuanya cari kantor bea cukai di pelabuhan atau bandara setelah tiba di Indonesia. Masuk ke kantor bea cukai, tunjukkan kode IMEI kita atau barcode kita ke petugas bea cukai. Di sana akan diverifikasi. Oke. Di sana titik penentunya. Kalau teman-teman semuanya handphonenya lebih dari 7,8 juta, pastinya akan dikenakan bea cukai. Kalau tidak sampai, maka akan diaktifkan saja untuk sistemnya. Dan ya sudah keluar. Teman-teman semuanya bisa langsung cek isi handphonenya dengan SIM card dan bisa digunakan. Dan ini catatan penting perlu digarisbawahi geng. Jangan sekali-sekali balik ke Indonesia tidak mendaftarkan IMEI kita. Karena apa? Confirm, otomatis sampai ke Indonesia nggak akan ada sinyalnya. Itu saran saya. Dan perlu geng-geng semua ketahui, jangan sepelekan masalah ini. Ikuti prosedurnya, tidak susah kalau kita semuanya paham dan ikuti prosedurnya. Kemarin ada laporan lagi dari teman-teman, kenapa bang info saya tidak bisa digunakan, nggak ada sinyalnya. Memang betul, geng-geng semuanya harus ikuti prosedurnya tentang pengaktifan IMEI. Kalau sudah itu memang semuanya bisa digunakan. Dan satu lagi perlu digarisbawahi, pengaktifan IMEI harus berada di luar negeri sebelum sampai ke Indonesia. Kita sudah aktifkan dulu sampai ke Indonesia, cari kantor bea cukai, kemudian daftarkan. Setelah itu di sana akan diverifikasi dan akan diaktifkan. Dan pertanyaan lagi, kalau sudah sampai Indonesia bang, saya belum sempat untuk daftar IMEI,
Gimana caranya Bang untuk mengaktifkannya? Apakah beli ke counter, pergi ke counter atau gimana? Toko handphone atau gimana? Teman-teman semuanya datang ke kantor Bea Cukai terdekat. Prosesnya seperti tadi. Jadi sama, kurang lebih sama. Jadi sana akan difilter juga. Kalau memang melebihi 7,8 juta, memang kena harus bayar. Kalau tidak bayar, dia tidak akan. Kalau tidak bayar, tidak akan diaktifkan untuk sistem mobile-nya. Maka tidak bisa diisi SIM card, tidak bisa ada sinyalnya. Oke geng, segitu penjelasan saya. Insya Allah di next vlog saya akan menjelaskan tutorial tentang daftar IMEI, tentang prosedur pengaktifan IMEI. Pastikan yang belum subscribe silahkan subscribe geng, karena subscribe itu gratis. Karena subscribe geng semuanya membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing tentang informasi TKI buruh migran Indonesia, khususnya di Semenanjung, Malaysia. Demikian vlog saya hari ini. Apabila bermanfaat silahkan share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar geng-geng semuanya tidak ketinggalan tentang informasi yang kami update setiap hari. Oke, saya akhiri vlog saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. See you in the next vlog. Saya Faru BMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.